Karena kemampuan perempuan juga bisa lebih baik. Jadi kalau kita melihat perempuan-perempuan yang memegang jabatan strategis, berarti dia sudah punya kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya. Apalagi kita belajar dari zaman waktu RA Kartini juga bahwa perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, terutama dari sisi pendidikan, dari sisi untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah terkait dengan kesetaraan juga regulasi terkait dengan pemberdayaan perempuan juga itu sudah diatur oleh pemerintah, mulai dari kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan itu, mulai dari perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaan, evaluasi itu melibatkan kaum perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Damar Banten, bertemu lagi di podcast Suara Perempuan Banten. Bincang ringan padat bermakna. Saya Ayu Lestari, kali ini sudah bersama narasumber dari DP3 AKKB Provinsi Banten, yaitu Ibu Endang Purwataningsih. Boleh sebelumnya Ibu perkenalan terlebih dahulu kepada sahabat Damar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Damar Banten. Perkenalkan saya, nama Endang Purwataningsih, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Ibu dari Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga. Iya betul. Ibu kesannya menjadi Kabid di sini gimana Bu? Selama ini? Kalau jabatan kan amanah ya, iya. Kita ditempatkan dimanapun kita harus siap. Lama saya di Dinas Pendidikan 13 tahun, dan baru pada 2018 saya pindah ke DP3 AKB, dan pada jabatan yang sekarang baru jalan 2 tahun lebih. Mau 3 tahun. Itu Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk berjumpa dengan sahabat Damar Banten, Bu. Dengan senang hati. Iya. Jadi Bu, di sini kita bakalan bincang-bincang mengenai perempuan nih ya Bu ya. Terutama dari pendidikannya, terus pemberdayaannya hingga aksesnya ketika ingin masuk ke dunia politik gitu Bu. Iya. Jadi dari Ibu sendiri nih Bu, pandangannya gimana sih mengenai posisi perempuan di Indonesia ini dari segi kesetaraannya gitu? Dari kesetaraannya. Baik, sekarang kita sudah melihat bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Contohnya banyak tokoh-tokoh, ketua DPR RI perempuan, kemudian juga orang-orang yang sukses di perusahaan juga, direktur ataupun jabatan-jabatan strategis yang lainnya sekarang sudah lebih banyak perempuan. Di Provinsi Banten sendiri, Bupati Pandeglang, Bupati Kabupaten Serang adalah perempuan. Di pemerintahan sendiri di Pemprov Banten, alhamdulillah sekarang perempuan juga diberikan posisi yang sama. Salah satunya banyak juga kepala dinas yang dari perempuan. Jadi memang alhamdulillah perempuan itu memang sekarang sudah bisa bersaing ya, karena kemampuan perempuan juga bisa lebih baik. Jadi kalau kita melihat perempuan-perempuan yang memegang jabatan strategis, berarti dia sudah punya kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya. Apalagi kita belajar dari zaman waktu RA Kartini juga bahwa perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, terutama dari sisi pendidikan, dari sisi untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah terkait dengan kesetaraan juga regulasi terkait dengan pemberdayaan perempuan juga itu sudah diatur oleh pemerintah, mulai dari kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan itu, mulai dari perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaan, evaluasi itu melibatkan kaum perempuan dan mendapatkan tempat yang sama dengan laki-laki. Berarti masyarakat di Banten ini terutama
sudah terbuka ya Ibu ya dengan kesetaraan itu. Sangat kesempatan untuk perempuan itu lebih terbuka dan sangat terbuka dengan sangat luas. Kita tahu bahwa pada saat pandemi Covid itu UMKM yang hidup itu 60% itu adalah dari kaum perempuan. Jadi perempuan di pemerintahan di Provinsi Banten, terutama di masyarakatnya juga memegang peranan yang sangat alhamdulillah strategis, sehingga punya kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dari sisi pekerjaan, dari sisi di DPRD Provinsi Banten juga ada perempuan-perempuan, walaupun kita masih belum mencapai kuota yang 30%. Tapi sudah ada perempuan sebanyak, kalau nggak salah 15 orang dari 100 anggota DPRD Provinsi Banten, itu 15-nya adalah perempuan. Oh iya Ibu, jadi akses kesetaraan bagi perempuan ini kan udah ada gitu ya, udah terbuka. Sudah, ya. Terus kalau supaya mempertahankan itu dari keluarga juga, dari pola asuhnya juga tentu harus ada kan ya Bu ya? Iya. Gimana tuh Bu kalau dari keluarga sendiri? Kalau kami di Dinas DP3KB khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, ada satu seksi yang memang lebih bagaimana kita meningkatkan kualitas keluarga, juga bagaimana ketahanan keluarga, khususnya karena kita sama tahu bahwa ibu atau perempuan itu adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Jadi kita berusaha bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Provinsi Banten lebih berdaya, sehat dan pintar. Kalau perempuan tidak sehat dan tidak pintar, bagaimana dia bisa membimbing anaknya dengan baik? Nah, apalagi mohon maaf nih, ada penelitian yang mengatakan bahwa kepintaran anak itu diturunkan dari ibunya. Nah, itu bukan saya ngomong, tapi memang ada penelitian, sehingga memang peran ibu sangat dominan di keluarga. Dia lebih banyak mendampingi anak-anaknya dari mulai hamil, melahirkan, menyusui. Jadi memang lebih dekat itu secara emosional anak dengan ibu. Peran kami Provinsi Banten bagaimana perempuan itu bisa lebih berdaya, terutama bagi yang tidak mempunyai kesempatan bekerja di misalnya menjadi ASN, tapi kami latih agar tetap walaupun dia di rumah, dia bisa berusaha tanpa meninggalkan rumah, tanpa meninggalkan anak. Misalnya kami melatih beberapa keterampilan khususnya perempuan, pelatihan tata boga. Kami pernah melatih membuat kue kering, dimsum, nugget, empe-empe, otak-otak dan lain sebagainya. Itu tujuan kami melatih perempuan adalah bagaimana peran pemerintah, khususnya melalui DP3KB, perempuan dilatih, diberikan keterampilan, dan hasil yang kami latih itu harus diimplementasikan oleh mereka dengan mempraktekkan apa yang sudah dilatih. Jadi perempuan yang sudah dilatih membuat, kalau dilatih dia dimsum dengan tata boga, dia membuat dimsum dan tata boga, dan itu diupayakan bisa dijual. Jadi dikemas dengan sangat baik dan menarik, sehingga kalau sudah bisa dijual, si perempuan yang sudah dilatih itu bisa membantu perekonomian keluarga. Itu yang tujuan kami melatih perempuan-perempuan di Provinsi Banten. Kemudian pada saat dia bisa membantu perekonomian keluarga, jadi tidak bertumpu dari suaminya mendapat gaji bulanan misalnya disetorkan ke istri, tapi dia bisa menghasilkan uang sendiri. Akan berbeda kalau perempuan itu mendapatkan uang sendiri dengan dikasih. Kalau misalnya sudah bisa mencari uang sendiri, insya Allah kalaupun misalnya ikut pengajian ada yuk bikin seragam bareng, dia bisa pakai uangnya tanpa minta ke suami. Kemudian di Kota Serang juga alhamdulillah ada yang sudah kami latih kue kering, itu omsetnya sudah alhamdulillah bagus. Jadi setiap mau lebaran itu dia sudah kewalahan mengirim ke Tangerang, ke Jakarta, ke Lampung. Dan itu saya kalau tiap lebaran pasti pesan ke dia, enak kuehnya. Dan itu tidak kalah dengan kue-kue yang bermerek lainnya. Jadi walaupun misalnya sehari-harinya ibu itu jadi guru PAUD, tapi setelah pulang ke rumah dia membuat kue yang secara materi mungkin alhamdulillah sangat lumayan. Dan itu ada kebanggaan tersendiri bagi kami Dinas DP3KB
bahwa apa yang sudah dilatih itu berarti kan tidak sia-sia diimplementasikan dan dia bisa menghasilkan uang. Gitu. Baik, ngomongin tentang perempuan ya Bu ya. Perempuan itu kan selain harus aktif di ranah publik juga tetap tidak boleh meninggalkan domestiknya gitu ya, sebagai ibu, sebagai istri. Nah, tadi Ibu yang menarik dari Ibu, perempuan itu adalah Madrasatul Ula. Jadi guru pertama bagi anak-anaknya. Hal sederhana yang seperti apa sih Bu bagi misal saya nih nanti akan menjadi seorang ibu gitu ya, maupun sahabat Damar Banten juga di luar sana yang akan menjadi seorang ibu. Gimana sih Bu hal basicnya gitu yang harus dimiliki lah gitu supaya bisa menjadi istri yang baik serta menjadi seorang ibu yang baik juga untuk anak-anaknya gitu. Pertama ya itu tadi sebelumnya kita mempunyai kemampuan ya. Kemampuan punya keterampilan membuat kue. Itu kalau dia tidak menjadi ASN. Ini saya contoh kasus misalnya Neng diangkat jadi CPNS misalnya kan otomatis kerja mengikuti ritme waktu itu dari jam 7:30 sampai jam 4. Bagaimana meninggalkan anak begitu kan? Iya, gitu Ibu. Pertama, walaupun misalnya sekarang sudah ada yang kesempatan untuk perempuan, tetap kita tetap izin ke suami. Walaupun di agama sendiri hormati ibumu 3 kali bahwa memang perempuan diistimewakan. Tapi tetap kita izin ke suami, kita bekerja. Saya kerja nih, pulang itu ada shift kedua. Jadi shift kedua di rumah itu otomatis di rumah peran dan fungsi saya sebagai ibu rumah tangga itu yang harus kita praktekkan. Jadi kalau yang kerja di pabrik, dia pulang ke rumah bukan berarti dia sampai rumah capek tiduran dan lain sebagainya. Ada anak yang harus dijaga, ada anak yang harus disapa. Apalagi kan sekarang kita sama-sama tahu dengan perkembangan teknologi itu apapun bisa lihat dari HP. Masih mending kalau yang dilihatnya itu sisinya positif ya. Kalau negatif itu adalah tugas ibu terutama dan ayah sebenarnya sama, perempuan dan ibu dan bapak itu mempunyai peran yang sama bagaimana mendampingi anak, membimbing anak. Dan yang jelas doa saya sebagai ibu pasti saya mendoakan anak-anak itu bisa lebih sukses dibanding orang tuanya. Jadi kalau nanti ke depan misalnya siapa namanya? Neng Ayu mendapatkan kesempatan bisa bekerja, harus bisa membagi waktu. Kalaupun misalnya sekarang banyak juga generasi muda yang saya mau fokus untuk keluarga. Yang itu tadi Neng, jadi Neng Ayu perempuan yang ingin total, kan itu kan tugas mulia bagaimana membimbing anak, bisa berusaha dengan yang tadi membuat kue, ataupun misalnya dia sekarang banyak juga lagi tenun-tenun Banten itu kan sangat bagus. Jika punya kemampuan menjahit, itu bisa membuat baju-baju yang dari wasra atau tenun Banten yang diaplikasikan misalnya dengan warna-warna yang lain. Dan itu alhamdulillah sekarang lagi para ASN itu lagi senang pada memakai wasra Banten. Kalau misalnya si perempuan itu melakukan membuat kue ataupun menjahit ataupun misalnya ada yang mau wisuda minta dirias, itu bisa menghasilkan uang. Jadi tetap tugas mendidik anak tidak ditinggalkan. Bagi yang tidak keluar rumah, dia tetap di rumah tapi bisa menghasilkan cuan. Dan itu mudah-mudahan tugas mulia membimbing anak dari ibu ke anak itu, insya Allah nanti anaknya juga bisa menjadi anak yang lebih baik karena dia cukup kasih sayang. Dan yang paling penting sekarang itu kita harus menjaga anak. Kalau dulu mungkin orang tua lebih cenderung hati-hati kepada anak perempuan, tapi sekarang kita anak perempuan dan anak laki-laki itu harus mendapatkan perhatian yang sama. Karena pelecehan seksual yang terjadi pada anak itu sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat. Dan bagaimana caranya bagi orang tua yang memiliki anak yang masih kecil, kadang-kadang cuma pakai celana dalam, duduknya kan anak belum ngerti ya. Itu kalau saya sih dianjurkan anak-anak itu pakai legging. Kan sekarang legging ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau memang dia roknya pendek, bisa legging yang di atas lutut, sehingga pada saat anak bermain atau ketiup angin badannya tidak terlihat secara utuh ya, terutama yang memang harus dijaga.
Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu tetap harus mendapatkan prioritas dari orang tuanya. Iya, seperti itu. Seperti itu, baik Ibu, harus imbang ya Bu ya sebagai seorang perempuan itu. Dan lagi-lagi ngomongin perempuan, seorang perempuan juga harus berdaya. Maka ada yang namanya pemberdayaan perempuan gitu ya Bu. Nah, sebenarnya yang dikatakan berdaya nih konteksnya tuh apa aja gitu Bu? Kalau saya berpikir bahwa berdaya itu apa yang dimiliki oleh seorang perempuan yang bisa kita apa yang namanya perempuan berdaya. Kalau dari seorang perempuan, yang kalau kami tugas gini, kalau kami Dinas Pemberdayaan Perempuan bagaimana melatih perempuan, pemberdayaan perempuan. Jadi si perempuan itu mempunyai keterampilan ataupun bahwa saya bisa berdaya, bukan berarti diberdayakan. Kalau sekarang kan, perempuan suka diberdaya, apa namanya, diperdaya. Kalau kami bahwa perempuan berdaya itu dia bisa secara maksimal mengeksplorasi dirinya. Yang tadi saya bilang kalau memang dia punya keterampilan, punya keahlian dalam bidang tertentu, itu bisa dilaksanakan sehingga si perempuan itu yang tadi ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang. Kalaupun dia punya keterampilan, dia bisa berbagi juga dengan perempuan-perempuan yang lain, sehingga bukan hanya dirinya saja yang berdaya, tapi dia bisa memberdayakan perempuan lain yang ada di sekitarnya, ataupun mungkin kalau memang dia sudah mempunyai keterampilan yang lebih, yang memang bisa diandalkan, bisa menjadi narasumber pada kegiatan kami di kantor misalnya. Seperti itu. Kalau di DP3AKKB sendiri, apa programnya ada untuk memberdayakan? Untuk pemberdayaan perempuan, kami yang tadi saya sampaikan bahwa kami memberikan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi. Kami melakukan pelatihan-pelatihan tata boga yang tadi kue kering, membuat dimsum, nugget, empek-empek ataupun otak-otak. Tapi selain itu juga kami dengan KPPI juga melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik. Jadi bagaimana kaum perempuan, apalagi sekarang sudah ada regulasi bahwa sebenarnya perempuan itu 30% kan untuk duduk di parlemen. Tapi kadang memang kesempatan perempuan memilih perempuan itu masih kurang, dan itu tugas kami bersama KPPI bagaimana perempuan bisa memilih perempuan sehingga di politik itu perempuan bisa diperhitungkan. Jadi yang sehingga kedepannya itu tujuan dari KPPI, DP3KB bahwa akan lebih banyak lagi perempuan yang bisa duduk di parlemen. Syukur-syukur bisa melampaui target yang 30%. Dan kami bergandengan dengan KPPI mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana anggota KPPI ataupun perempuan bahwa politik itu terbuka buat siapapun sepanjang kita punya kemampuan. Jangan berpikir bahwa saya mau pemula lebih harus yang punya kesempatan itu yang senior. Tidak seperti itu. Buktinya yang di dewan juga saya melihat ada yang masih muda, jauh banget usianya dengan saya, mungkin seperti anak saya sendiri, tapi bisa duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Jadi yang penting perempuan harus bisa percaya diri dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi terus belajar tanpa putus, sehingga kemampuan perempuan juga tidak kalah dengan laki-laki, dan itu diberikan kepada seluruh perempuan untuk bagaimana KPPI dan DP3KP bahwa perempuan punya kesempatan yang sama untuk berorganisasi, kemudian juga untuk membentuk jejaring, sehingga pada saat nanti ada pemilu, si perempuan itu sudah punya jejaring-jejaring yang bisa membantu dia pada saat nanti pencoblosan atau pemilihan. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan hari ini juga bisa mendorong perempuan untuk memilih perempuan. Benar Ibu. Sehingga 30% kuota itu bisa terlampaui. Ya benar. Kalau dalam pemberdayaan perempuan itu sendiri, bukan sekarang teknologi kan udah canggih gitu ya. Ada nggak salah satunya gitu yang menggunakan kecanggihan teknologi itu? Sekarang kalau kita bicara terkait kecanggihan teknologi, kita bicara dari hal yang kecil aja, medsos.
Sekarang itu kan lebih banyak anak-anak muda yang jago di medsos, benar, jago ngomong. Jadi sehingga misalnya di Facebook, di TikTok ataupun di yang lain, dia bisa dengan PD-nya ngomong, bicara, bisa mempengaruhi audiens. Sehingga misalnya itu bisa menjadi idola. Misalnya kalau ada perempuan yang bisa sukses di konten kreator ataupun sejenisnya, itu bisa menjadi contoh dari adik-adiknya kan. Oh ternyata anak-anak muda sekarang bisa menjadi konten kreator yang bisa menghasilkan uang yang lumayan. Tapi itu harus konten kreator itu harus instan, konsisten, dan terus. Si kontennya itu memang harus membuat menarik orang. Jadi harus terus belajar. Jadi kalau bisa itu membuat perencanaan konten apa yang nanti yang akan ditampilkan. Sehingga kalau memang perempuan itu ke depan ingin menjadi anggota DPR atau parlemen, dia bisa merencanakan itu dari jauh-jauh hari. Dibuat jejaring, dibuat semacam mungkin ada perkumpulan konten kreator misalnya, sama-sama belajar. Karena biasanya gini, kalau konten kreator itu sudah dibilang dalam tanda kutip sudah menjadi suhu, dan kita bisa ketarik. Misalnya saya bikin konten kreator dengan suhu yang sudah terkenal, minimal kan bisa rada dilirik lah, atau tayangannya bisa lebih naik, sehingga orang-orang yang tadinya mungkin hanya terbatas beberapa ribu yang bisa melihat atau akses ke konten saya, itu kalau kita terus belajar dan terus ikut pada konten kreator yang sudah sukses, biasanya teman dan tayangannya bisa naik secara signifikan. Seperti itu. Personal branding juga gitu ya. Betul, personal branding juga tetap harus terus dikembangkan. Tadi Ibu tentang perempuan, tadi sempat disinggung juga oleh Ibu mengenai perempuan itu banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu. Nah di situ kalau dari DP3AKKB sendiri menanggulanganinya gitu Bu? Di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu ada berbagai bidang. Kebetulan bidang saya pemberdayaan perempuan dan keluarga. Kemudian ada juga bidang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada bidang Dalduk Capil. Kemudian ada juga bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kalau terkait dengan tadi yang ditanyakan, DP3KB itu punya UPT PPA. UPT PPA itu sebenarnya itu kan bukan di bidang saya ya, tapi sedikit saya ulas bahwa kami DP3KB sudah melakukan MOU dengan Polda, dengan BNN, dengan Pengadilan Tinggi Agama. MOU atau kerjasama itu sudah berjalan dengan baik. Salah satu misalnya ada kasus yang tadi pelecehan seksual, itu yang akan turun itu dari UPT PPA. Mereka akan mendampingi, pokoknya di lokasi seprovinsi Banten UPT PPA akan turut mendampingi, dan biasanya itu juga dengan Polda juga sudah ada unit PPA yang akan membantu korban perempuan dan anak. Maaf sebelumnya UPT PPA itu apa Ibu? UPT jadi UPT PPA itu salah satu UPT dari DP3KKB terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Di sana kami punya psikolog, sehingga kalau misalnya ada korban yang harus dihipnoterapi, kami punya ada ahlinya. Karena kadang-kadang bagaimana supaya anak itu tidak trauma dengan apa kejadian yang sudah menimpa dia, di UPT PPA siap mendampingi. Dan sekarang itu banyak pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang-orang terdekat karena ada kesempatan. Dan mudah-mudahan ke depan sih sebenarnya kita inginnya tidak ada ya korban pelecehan seksual baik perempuan maupun anak, tapi itu tetap seperti gunung es sepertinya. Jadi kalau memang dia berani untuk bicara, mungkin kita yang berani lapor. Itu mungkin jumlahnya sebenarnya mungkin kalau gunung es itu sebenarnya mungkin banyak ya korban-korban yang tidak berani. Karena kita kadang-kadang juga berpikir ada orang tua nggak usah lapor, nanti mama
teman Arisa, mama gimana kalau tahu anaknya sudah dilecehkan, ataupun ada bapak juga nanti bapak malu di kantor banyak yang nanya gitu. Padahal korban itu harus mendapat pendampingan. Ada pendampingan dari psikolog yang memang sudah ahli di bidangnya. Itu harus ya. Walaupun, nah itu tugas kami bagaimana korban-korban bisa mau terbuka, dan melaporkan. Karena biasanya tuh kayak nggak, entah malu, entah takut dicap kayak tadi seperti ibu. Jadi gimana ya caranya ya Bu ya supaya ada keberanian gitu, supaya ada keberanian melapor itu juga demi kebaikannya. Kan? Iya betul. Iya. Alhamdulillah sih sekarang sudah banyak ya sebenarnya yang sudah berani bicara bahwa dia menjadi korban dan melaporkan pelaku, karena memang kalau tidak lapor kan bisa muncul lagi korban-korban yang lain. Benar. Tapi dengan si korban itu melapor sehingga pelaku itu bisa ditahan, gitu seperti itu. Dan yang saya tahu juga kalau bicara terkait dengan pelecehan terhadap anak sangat miris sekali. Iya benar. Apalagi yang tadi saya sampaikan banyak korban itu sudah orang-orang terdekat. Dan tugas kami DP3KB bagaimana supaya itu tidak terjadi, dan jika sudah terjadi ada bidang yang memang khusus untuk memberikan pendampingan. Kalau ngomongin kekerasan seksual nih Bu, di ruang-ruang publik dan politik itu ada nggak Bu? Apa kejadiannya gitu? Pernah ada? Sebenarnya yang tadi saya bilang kejadian mungkin ada yang berani bicara atau ada yang tidak mau karena memang malu. Tapi sebenarnya bukan hanya di bidang politik saja, kita juga di angkutan umum juga kadang-kadang terjadi pelecehan seksual. Nah karena saya pernah punya teman dulu, jadi pada saat naik bis dia duduk, ternyata ada laki-laki yang nempel di pundak dia gitu kan. Jadi pelecehan itu bisa terjadi di mana saja, dan kadang-kadang mungkin ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Tidak langsung itu mungkin berupa verbal, dia dari omongan kan. Itu sebetulnya juga udah melecehkan. Dan yang langsung itu yang tadi saya bilang, teman saya ada yang dilecehkan di mobil, ya itu tadi. Banyak hal yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Tapi sekarang kita lihat di TV, kalau yang di transportasi umum itu langsung berani kan teriak, kamu misalnya tadi ngapain gitu kan, sehingga si pelaku bisa ditangkap. Walaupun sebagian besar suka siapa yang ini gitu kan yang melakukan. Nah, tapi kalau berani berteriak, berani bicara, biasa ada CCTV, itu bisa dilaporkan. Dan itu sebenarnya salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada perempuan. Gitu. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak harapannya untuk masa depan perempuan Indonesia ini, terutama kan nanti di masa depan itu yang akan yang akan tampil di ranah-ranah publik dan politik itu pasti perempuan-perempuan milenial dan juga Gen Z-nya gitu ya Bu ya. Itu harapannya apa Ibu untuk perempuan-perempuan? Sekarang itu kan yang saya bilang anak-anak muda itu yang Gen Z itu ya, itu peluang untuk mengaktualisasi dirinya lebih luas. Jadi lebih banyak tantangan bagi mereka, bagaimana bahwa mereka bisa sukses juga baik dalam sisi ekonomi, politik, hukum ataupun yang lainnya. Kalau misalnya dia kuliah hukum, mungkin kan dia akan bisa ikut bekerja di tempat pengacara-pengacara. Kalau enggak juga menjadi ASN sesuai dengan jalur sekolahnya. Kalau misalnya yang punya ekonomi, yang tadi saya bilang dari dia ahli ekonomi, dia bisa karena sekarang medsos lebih terbuka. Kalau saya lebih setuju dengan tadi Gen Z itu lebih banyak melalui media sosial kesempatannya lebih luas. Dan tadi kalau memang dia ada keinginan untuk menjadi yang tadi anggota DPR, misalnya anggota parlemen, itu dari sisi media konten kreator itu bisa memberikan peluang yang besar. Karena kalau yang kayak seusia saya itu biasanya beda ya. Kalau anak-anak sekarang kan, kalau misalnya gini, anak-anak sekarang itu peluang di medsosnya lebih terbuka luas dan tayangannya mungkin bisa jutaan. Berbeda dengan usia saya misalnya, pertama dari sisi umur juga orang akan lebih kalau yang usia saya itu biasanya memakai spanduk, entah itu gambar-gambar yang dipasang ya. Tapi kalau anak-anak milenial itu bisa lebih jago nih membuat konten-konten
misalnya bisa membuat animasi terkait dirinya. Kalau misalnya saya buat animasi bagaimana tentang dianya, kehidupannya, kemudian juga jejaringnya bisa terbuka lebih hebat, lebih banyak, sehingga pada saat ada keinginan, misalnya cita-cita mau menjadi apapun, dia sudah punya jaringan untuk membantu dia dalam menggapai cita-citanya. Kalau cita-citanya menjadi anggota dewan, dia bisa memanfaatkan jejaringnya itu menjadi peluang. Bagaimana menarik, kan bisa aja membuat konten, kan itu tolong di-share ya. Kemudian dengan pengikut dia yang jutaan bisa di-share, otomatis itu bisa dalam hitungan menit bisa tersebar kejutaan kejutaan yang ada di media sosial. Kalau dari sisi pendidikannya Bu, harapannya kan seperti yang Ibu bilang tadi kan, akses informasi itu semakin mudah didapatkan. Ya, betul. Itu harapannya seperti apa? Maksudnya tadi apa? Harapannya ketika akses informasi terbuka lebar. Harapan saya sih adik-adik yang sekarang masih muda itu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Jadi pada saat masih muda, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika punya kemampuan dalam bidang tadi public speaking, itu dilatih, sering diasah, sering dilatih, sehingga bisa menjadi modal dia bagaimana bisa menghasilkan uang dari kemampuan tersebut. MC kan kalau penontonnya sudah enak ngomongnya itu akan sering dipanggil. Kemudian kalau memang ada kesempatan untuk menjadi pembaca berita juga kan peluangnya akan lebih terbuka. Banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh adik-adik, tapi yang jelas jangan pernah putus untuk belajar, karena kalau kita tidak terus belajar akan ketinggalan. Tadi sudah disampaikan oleh Neng Ayu, dengan perkembangan zaman itu kita kalau hanya stagnan dengan ilmu yang didapat, misalnya udah lulus kuliah udah udah enggak belajar lagi, itu akan ketinggalan karena banyak hal-hal yang bisa didapat tanpa perlu kuliah. Syukur-syukur ada kesempatan untuk melanjutkan ke S2 ataupun S3, tapi kalaupun tidak ada kesempatan sekarang untuk kita mempunyai keterampilan terbuka lebar dengan buka Google dan lain sebagainya. Apapun yang kita cari akan ada di situ. Makanya belajar itu jangan pernah putus hanya merasa diri tua. Saya udah tua, 2 tahun lagi saya pensiun, tapi saya terus belajar supaya tidak ketinggalan, terutama dengan perkembangan zaman tadi. Saya iseng-iseng juga menjadi konten kreator di Facebook, dan sebenarnya saya merasa udah terlalu tua, tapi nggak ada menutup kemungkinan iseng-iseng yang menghasilkan uang. Awalnya mungkin saya buka Facebook juga hanya menyimpan foto-foto kegiatan saya, keluarga di situ. Tapi dalam perkembangannya kemudian ada tawaran untuk ikut menjadi konten kreator, dan alhamdulillah jadi ya terus. Tapi tetap saya juga harus banyak belajar karena merasa bahwa kontennya itu belum begitu sempurna. Jadi ya itu tadi, nanya-nanya ke yang sudah sukses. Kalau di Facebook itu namanya suhu yang sudah sukses. Saya terus bertanya, kemudian kita juga buka-buka ya seperti apa sih konten yang bagus. Jadi adik-adik jangan pernah putus untuk terus belajar, karena belajar itu dimulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan karena merasa teman-teman saya sudah banyak yang sukses, kok saya masih begini aja. Jangan putus asa, terus belajar. Belajar bisa dilakukan di mana saja tanpa harus di ruang kelas, tanpa harus juga mengikuti kursus dan lain sebagainya. Yang penting kita lihat bahwa banyak orang-orang sukses itu tidak ujuk-ujuk sukses, tapi belajar dari hal-hal yang kecil yang kemudian kita tidak tahu bahwa dari hal yang kecil itu adalah calon sukses besar. Kalau saya sering mengibaratkan pohon yang besar itu kan berasal dari biji yang kecil. Jadi jangan pernah adik-adik itu menyepelekan hal-hal yang kecil. Saya berharap mudah-mudahan adik-adik yang sekarang yang masih muda itu ke depan bisa menjadi
pemimpin yang memang bisa memimpin khususnya di Provinsi Banten atau umumnya di Indonesia. Karena ke depan kami yang sudah tua itu harus digantikan oleh adik-adik yang muda-muda. Bagaimana caranya bahwa adik-adik itu harus terus belajar, harus terus mengasah dirinya bahwa saya bisa dan mampu menjadi pemimpin masa depan. Perempuan-perempuan selain medsos tadi juga ikutilah kegiatan-kegiatan terkait dengan tadi public speaking, kemudian juga jangan lupa pelatihan kepemimpinan perempuan. Nah, di situ bisa diasah ya bagaimana kepemimpinan perempuan itu akan menjadi modal bagi adik-adik untuk menjadi sukses ke depan. Jadi selain kemampuannya harus diasah, kemauannya juga harus ada ya, harus Bu ya. Ada. Ya, kadang kemauannya itu tuh untuk menumbuhkan semangat ya. Itu ada nggak Bu? Gimana? Kalau menumbuhkan semangat, kalau saya sih menganjurkan belajar pada orang-orang yang sukses. Tidak perlu kita ketemu sama orangnya, tapi kita bisa belajar dari buku-buku. Kan sekarang orang sukses itu banyak mengeluarkan buku. Kita bisa baca-baca. Kemudian dari internet juga kita bisa belajar juga bagaimana orang-orang sukses itu melewati jatuh bangun. Jadi dia sukses itu dia jatuh bangun, tidak langsung sukses. Karena misalnya kalau yang berusaha bidang ekonomi dikasih modal dari orang tuanya, misalnya dikasih modal juga kan bisa jungkir balik lah. Tapi yang tidak punya uang juga bisa menjadi sukses dengan yang tadi saya katakan. Karena sekarang itu, Neng, anak-anak muda sekarang itu bisa menghasilkan uang dari medsos, misalnya kan bisa menjadi apa, afiliat itu ya, yang menawarkan barang tanpa perlu punya barang, tanpa perlu punya tempat atau toko, tapi dia bisa menghasilkan uang. Jadi nanti anak-anak muda ya yang sekarang pagi-pagi tinggal buka HP, hari ini udah masuk berapa ratus ribu misalnya. Itu bisa menghasilkan uang juga. Yang penting tadi ada itikat, ada usaha bahwa adik-adik bisa sukses ke depan. Jangan diam. Kalau diam ya udah. Nah, saya berharap mudah-mudahan terus bergerak. Jungkir balik itu sudah biasa karena semua orang sukses itu akan diuji dengan berbagai tantangan. Tapi yang utama, titip satu bahwa kesuksesan seseorang, semua orang sukses itu hanya satu, harus menghormati orang tua. Doa ibu itu lebih utama. Jadi jangan berpikir bahwa saya sukses itu tidak ada doa orang tua. Mungkin doa orang tuanya baru dikabulkan sekarang. Padahal kan ya itu salah satunya adalah bagaimana jika orang tuanya masih lengkap, hormati dengan sebaik-baiknya, minta doa dan memperlakukan orang tuanya seperti raja. Saya baca orang-orang sukses itu dia misalnya setiap hari Jumat dia berbagi makanan gratis. Ternyata dia itu memuliakan orang tuanya. Jadi saya doakan semua sukses dan hormati orang tuamu. Ya, mungkin terakhir ya Bu, closing statement untuk sahabat Damar Banten. Baik, sahabat Damar Banten, terkait dengan apa yang tadi sudah kami obrolkan, perempuan harus lebih berdaya, harus punya kemampuan, harus selalu merasa tidak puas untuk terus belajar. Apapun yang Anda lakukan hari ini, itu akan menjadi bekal untuk masa depan. Harus belajar, harus terus mengasah ilmu, sehingga nanti ke depan bisa menjadi orang-orang sukses yang menjadi pemimpin masa depan khususnya di Provinsi Banten. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, dengan senang hati. Baik sahabat Damar Banten, semoga dari obrolan kami pada hari ini bisa menambah wawasan baru nih bagi sahabat Damar Banten semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe Damar Banten TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.